Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi nikmat kepada hambanya, dan di antara nikmat-nikmat yang besar adalah nikmat kita berada di taman surga, sebagaimana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah qala hilaqud dzikr, wa fi riwayah majalisil ilm aw kama qala. Dawuh kanjeng Nabi, apabila kalian melewati di antara taman-taman surga, kebun-kebun di surga, maka kalian harus singgah di situ, duduk di situ, menikmati taman-taman tersebut. Kemudian sahabat tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qalu," kata sahabat, "apa taman surga ya Allah?" "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga?" Maka dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taman surga adalah tempat-tempat di situ kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat, tempat-tempat di situ disebutkan yang halal dan yang haram, atau lebih kita kenal dengan tempat mengaji, tempat kajian ilmu. Maka itu adalah taman di antara taman-taman surga. Bahkan satu ulama, Ibn Asakir atau siapa Rasulullah, dikatakan, "Idza aradtum an tanzuru ila majalisil anbiya fanzuru ila majalisil ulama." Kata seorang ulama, beliau mengatakan, "Lek awakmu penasaran, kalau kamu penasaran seperti apa dulu kumpulan seorang nabi dengan para sahabatnya, baik Nabi Muhammad dengan sahabatnya, Nabi Isa dengan hawarinya, para penolongnya, para pengikut setianya, Nabi Musa dengan pengikutnya, semua, setiap nabi, kalau ingin tahu kalian seperti apa gambaran kumpulan nabi bersama para pengikutnya, maka ulama tersebut mengatakan, fanzuru ila majalisil ulama." Coba kalian lihat, kalian cermati seperti apa pengajian para ulama tadi itu. Jadi ketika kita ngaji dengan para kiai, ketika kita ngaji dengan orang-orang yang solih, maka itu adalah ilustrasinya, fotokopiannya, seperti yang dialami para sahabat ketika mereka duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini jelas pulau sanes kiai ini. Jadi kita sama-sama mengkaji kajiannya para ulama, setidaknya nyambung dengan yang dikaji oleh para ulama, kita mengikuti yang diwariskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tanggal 17, yaitu hari perang Badar. Hari perang Badar, di mana perang tersebut terjadi pada hari Jumat. Perang Badar terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, atau ketika Rasulullah SAW menginjak usia 55 tahun. 55 baru wajib perang, baru ada perintah untuk perang. Coba kita lihat, Rasulullah diutus jadi nabi itu umur 40 tahun. 40 itu cara fisik sih kuat-kuat ya. Jenengan yang usia 40, anak jenengan yang usia 40, insya Allah kerja berat masih kuat. Tapi menginjak kepala 51, 52, apalagi 55 ke atas, itu ngaji mawon sudah sembujung tahlilan boleh sendenan. Kenapa? Kamu mengkabe apa? Aku kadang lumbung nabi menjadi sikile dewi. Itu kan tanda-tanda kurang sehat. Jangan agak bakal mendapati arek nomor 30 lumbung mari kono sikile menjadi dewi. Nah, itu mungkin penyakitan mulai kecil itu. Tapi ketika kita usia sudah mulai 50, 60 itu normal sudah. Tapi lihat bagaimana Allah mewajibkan perang ini bukan ketika Rasulullah usia 40 tahun, tapi ketika usia Rasulullah mencapai 55 tahun. 55 wajib perang kajian Nabi. Maksudnya atau gambarannya seperti apa? Nabi Muhammad punya fisik berbeda dengan orang seperti kula jenengan.
Kanjeng Nabi punya fisik, ketahanan tubuh, kekebalan tubuh, kekuatan tubuhnya beda dengan kita. Masih sing fitness itu sing awake sampai ngotak-ngotak itu dibanding dengan Nabi Muhammad yang usia 55 gak apa-apa di anu. Bahkan ada satu orang yang dikenal dengan fisiknya, kekuatan bulatnya, Pulau Sumpit. Sinten niku? Orang kafir Quraisy, tapi nantang Kanjeng Nabi untuk bulat, nantang gelut bulat nih, kayak Smackdown atau nih bulat. Rasulullah menerima tantangannya, ayo wis. Sahabatnya yang bingung, loh Kanjeng Nabi, ini juara ini juara di kalangan kaumnya, bahkan di orang Arab gak ada yang mengalahkan dia. Tapi imbalannya, subhanallah, imbalannya kata orang kafir Quraisy tadi, Muhammad, aku nantang awakmu, nek aku kalah, kamu bisa mengalahkan saya. Aku rela meninggalkan agamaku dan aku masuk agama Islam. Ronde satu, kau ronde juga. Langsung bulan Nabi Kanjeng Nabi langsung kalah. Kalau Kanjeng Nabi pura-pura kalah, tidak, langsung kalah orang. Kata dia yang kalah karena dia merasa selama ini selalu menang dan fisiknya kuat, dia yang ngomong, dan kalian ini ulangi ke ujian lagi di sekolah yang nilainya ya ujian ulang, dan kalian yang gak sama. Nabi Muhammad gak ngomong, ya gak iso, dan dilatih dia di Kanjeng Nabi sampai 2, kalau nggak salah sampai 3 kali, barulah orang tadi kemudian mengaku kalau dirinya kalah dan dirinya rela meninggalkan agama bapak kakek neneknya yang akhirnya masuk ke dalam agamanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini menunjukkan usia 55, tapi bagi seorang Rasul bukan usia 55 seperti pulau jenengan. Kanjeng Nabi itu menikah dengan Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah, itu usia 50-an. Dan Sayyidah Aisyah itu masih usia 97 tahun, tapi beliau tinggal bareng itu usia 9 tahun. Bayangno arek sing fisik, meskipun perempuan usia 10 tahun, 11 tahun, itu kuat-kuatnya lari. Tapi dalam ranah atau dalam momen Kanjeng Nabi ingin menjalin kebahagiaan dengan istrinya, itu Kanjeng Nabi bilang kepada Siti Aisyah, Aisyah, ayo lomba belayu, lomba lari. Kanjeng Nabi usia 50 ini, Siti Aisyah sih usia 10 tahun lebih. Ketika lomba lari, kalah Siti Aisyah. Kemudian Kanjeng Nabi bilang, lu kalah atau kalah dengan orang yang usianya jauh lebih tua. Siti Aisyah nggak mau kalah, sampai di satu momen mungkin Siti Aisyah latihan. Ini dikisahkan di beberapa kitab yang memang membahas bagaimana keindahan rumah tangga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lanang wedo sak bojo pijet-pijetan itu harmonis. Mas, aku pijet orang mas dipijetin, ada termasuk yang dilakukan Nabi Muhammad kepada istrinya. Bahkan Rasulullah punya satu kebiasaan, kalau Kanjeng Nabi minum, lek Kanjeng Nabi kunjuk minum. Ini sebagai contoh mawon. Kalau kita minum yang kemudian ada sedotannya, ono sedotannya, diombe, diminum orang lain minum dengan merasa gak jijik, bekas dari kita. Jaluk, aku jaluk, kita kasih, dia gak jijik. Sedotan bekasnya kita diminum sama dia. Tapi ketika kembali ke kita, mikir awak dhewe. Kok enak deh, balik no sedotan sing mari dikokok pisan. Iku kok kate diombe dicekal-cekali sedotan. Ojo sampai bekas mulutnya, bekas bibirnya nempel ke bekas bibirmu. Rasa jijik itulah yang mencegah barokah. Katakan Nabi sukrul mukmin barokah. Bekas wong mukmin, bekasnya orang iman itu mengandung barokah di situ. Bukan racun, bukan penyakit, tapi ada barokah di situ. Dan itu diterapkan Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi minum bekas Siti Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah minum, Kanjeng Nabi nyari kalau sekarang, golek di mana letak non sewu bibir mulia istri beliau diletakkan.
di gelas tersebut. Disitulah Kanjeng Nabi meletakkan bibir mulia beliau untuk minum dari tempat yang sama, dan kondisi Siti Aisyah saat itu sedang mengalami menstruasi. Orang Arab dulu sebelum Islam muncul, dengan orang wedok head diusir ke rumah, tidak usah di rumah, pindah. Atau kalau sekarang mungkin beda kamar pisah aja. Kenapa? Bagi mereka orang head itu aib, jijik, jorok, dan gak patut untuk tinggal serumah, sehingga dipisah. Agama Islam datang, kaum wanita yang mendapatkan diskriminasi, mendapatkan perlakuan kurang baik, itu ternyata sama Islam diagungkan, sehingga Kanjeng Nabi banyak satu momen makan bareng dengan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada intinya kembali ke tadi, bahwa cerita tentang kekuatan fisik Nabi Muhammad itu bukan cerita biasa. Meskipun beliau sepuh, meskipun beliau sudah usianya 50 ke atas, tapi beliau sama sekali tidak menua secara fisik. Bahkan rambutnya dengan sing sambut putih-putih. Kanjeng Nabi itu rambutnya ada belasan yang putih sampai seto. Kalau supi berapa? 18 atau 13. Jadi rambut Rasulullah yang beruban itu hanya ada belasan. Itu pun Kanjeng Nabi menyatakan dalam hadis, sayyabatni hudun wa akhwatuha. Aku itu digawe beruban, saya itu beruban. Itu dikarenakan saya menelaah, mempelajari firman Gusti Allah surat Hud dan surat saudara-saudaranya, Hud, Yusuf, Yunus. Itu surat-surat karena Kanjeng Nabi memperdalam, akhirnya Kanjeng Nabi keluar bebannya. Kalau jadikan anggota kakek masalah, mikir utang, mikir sembarang, burung yang berubah sudah berubah. Tapi pada intinya lihat Kanjeng Nabi, fisiknya sama untuk dijaga, tidak ada ubannya, hanya belasan. Ketika seto hanya belasan. Kekuatannya meskipun 55 tahun, justru perintah perang itu turun saat Rasulullah masih sudah berusia 55 tahun. Kalau saya umur 55, gak usah perang. Orang ajakan lapor, gowes. Nanti kok pulau sari nang Pasuruan, umur saya kan ya sepurane. Lagi ini nang pulau jadi gelem, tapi nang Pasuruan ya mau. Karena kenapa? Wis gak untuk fisiknya sudah. Tapi Rasulullah perang, taruhannya nyawa. Dan ini 17 ini adalah perang Badar atau perang pertama yang terjadi dalam Islam. Karena perang zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 27 sama 47, 74 lagi, 27 tambah 47. Nah, zaman Rasulullah itu ada 74 peperangan. 27 Rasulullah ikut perang, 27 Rasulullah hadir perang di situ. Dan yang 47 Rasulullah gak hadir, cuman Rasulullah mengatur strategi. Pertanyaannya, apa Kanjeng Nabi gak hadir kabeh? Kok Kanjeng Nabi gak ikut semuanya? Kok harus yang turun sahabatnya? Itu semuanya murni karena kalau bahasa kita taktik. Awak dhewe main game, kalau kita main game kadang masang back 5, masang back 4. Kenapa? Karena murni taktik. Maka Rasulullah pun juga sama, melakukan taktik-taktik tersebut supaya apa? Mengelabui musuh. Bahkan dalam satu momen, satu perang, zakat, kecerdasan Khalid bin Walid. Itu zaman eranya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengutus pasukan ke Persia atau ke Romawi insyaallah, ke Romawi. Romawi itu saiki Amerika. Kalau sekarang maksudnya secara kekuatan Romawi itu Amerika yang dikenal dengan negara kuat saat itu zaman Rasulullah. Tapi Sayyidina Abu Bakar mengutus siapa? Khalid bin Walid untuk jadi panglimanya. Itu Khalid bin Walid dengan pintar, dengan cerdas. Pasukan yang jumlahnya beberapa ribu itu sama Khalid bin Walid dibagi untuk apa? Untuk mengelabui musuh. Seolah-olah orang yang ikut perang sekarang dengan orang yang ikut perang besok itu orangnya beda. Padahal cuma ganti soft aja. Saya ingin dibully, saya pindah mengarep. Saya ingin diarep, saya pindah membuli. Bahkan nggak cukup sampai di situ. Ketika perang hari keberapa, hari ke-5 atau hari ke-7, perang ini bukan satu hari. Ya. Satu hari itu perang di HP, itu perang-perangan ya. Main game. Itu Khalid bin Walid membagi pasukan jadi dua. Awal perang,
sing situ sembunyi. Ketika terjadi perang, yang sembunyi itu kamu datang dengan pasukan kuda yang banyak, seolah-olah ngasih kode ke musuh bahwasanya umat Islam dapat bantuan. Padahal sing teko kodene dhewe bisa. Sing wingi perang. Tapi semuanya pun karena kecerdasan, sehingga Romawi bisa digulingkan kekuasaannya yang super hebat saat itu di tanah atau di tangannya Sayyidina Khalid bin Walid. Pada intinya, kalau kita belajar sejarah atau jangan sekarang ini menurut saya, kalau kita malas membaca, tinggal jangan cari sumber film yang kredibel, betul-betul amanah. Itu insya Allah dari film-film tersebut jangan sudah bisa melihat bagaimana perjuangan umat Islam saat itu, zaman Rasulullah, zaman sahabat-sahabat, itu bukan perjuangan yang biasa. 3 hari lalu, sing udan terus, pas ngaji udan, pas terawih udan, 3 hari lalu, kalau ini, kalau itu pantun bukot beliau, kalau terawih, berangkat karena hujan, kalau ngambil mobil. Iku kulo kali menurut saya, kulo kali mikir, ya Allah, iki terawih ini mesti sing teko ini apa udan, gak mungkin sing teko akeh. Sing kulo pikirkan iku napa? Langsung saya pikir, ya Allah, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dawuhe Gusti Allah, menungso iki cek enake komentar, aku iki iman, aku iki cinta, aku iki wong apik. Tapi mereka tidak dapat ujian dari Allah. Tidak, mesti setiap sesuatu ono ujian. Maka puasa itu kan ujian kita. Puasa itu awak dewe pengen makan, awak dewe pengen ngombe, tapi diuji sama Allah. Iso ndak nahan puasa. Bukan hanya nahan lapar haus, tapi kita diuji lisan kita. Iso ndak gak rasa-rasa pas puasa. Meripat kita diuji, iso nggak delok sing haram ketika puasa, tangan kita, telinga kita, semuanya diuji. Maka ketika tarawih kalau ingin itu pas hujan, langsung saya mulai pikir, ya Allah teman-teman, ini ujian asli. Kalau kita berpikir, maka hujan-hujan tadi itu ujian. Apakah kita itu tetap berani untuk berangkat sholat jamaah, tetap tarawih, atau kita justru hujan kan, hujan. Cuman sing kula badhe nyampe akan ketika kultum, menurut saya ketika kultum sing kula badhe nyampe akan, kula iring awak kula kiambet. Kula mikir, iya aku enak nang masjid. Apa oleh aku ngimami ya. Mau gak mau aku berangkat ke masjid. Lah aku gak ngimami udah terus, mungkin aku lo pergi sholat di omah. Akhirnya kalau buatan bahas nih, kalau izin dengan pulau pribadi. Tapi setidaknya menurut saya poinnya adalah godaan seperti itu, udan sembarang kali itu gak sebanding dengan perjuangannya sahabat. Kalau kita gak belajar sejarah, kita hanya delok kanjeng Nabi, cuma ditentok, kan delok ya apa perjuangan sahabat kami kanjeng Nabi tadi itu. Mereka lapar, mereka haus, mereka kepanasan, nyawa semuanya dikorbankan demi apa? Demi perjuangan agama Islam. Cek mulut jenengan bisa menapaktilasi mengikuti perjuangannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil ini tanggal 17 Ramadan adalah perang Badar. Dan perang Badar itu melibatkan sahabat jumlahnya 313, diiling 313. Ada satu sholawat karyanya karyanya sinten Sayyid Husain bin Ali atau sinten itu dikenal, itu karya sholawat itu di pondok-pondok dibaca, termasuk pondok angin baca Jariyatul Qadar namanya, dan ditahqiq, bukan dikoreksi lebih tepatnya, dikasih keterangan oleh Abu Yazid Muhammad bin Atawi al-Madini. Apa Jariyatul Qadar itu? Jariyatul Qadar itu adalah nama-nama orang-orang yang ikut perang Badar dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan terbesar bagi kita mungkin, apa ambil wong sing perang Badar? Penting untuk kita pahami. Orang yang perang Badar itu langsung dapat informasi dari malaikat Jibril, sumbernya dari Allah, nyampaikan ke Nabi Muhammad bahwasanya wong sing perang Badar wahai Rasulullah diampuni dosanya semuanya, yang sudah lewat atau yang akan datang.
Artinya misal ada sahabat yang mereka berbuat dosa setelah perang Badar, itu langsung otomatis dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sahabat gak mengandalkan, gak berpatokan, gak bangga dengan kabar gembira ini. Ya, itu disampaikan oleh kanjeng Nabi. Subhanallah, satu sahabat berkomentar yang perang Badar. Demi Allah, wallahi, aku tidak melihat konco-koncoku sing melok perang Badar kemudian mereka dapat kabar gembira dari malaikat Jibril bahwasanya dosanya diampuni yang sudah lewat dan yang akan datang, kecuali mereka justru bertambah khusyu'in. Mereka semuanya tambah khusyuk. Qawaman, mereka tambah sergap tangi bengi tahajud. Wasawaman, mereka tambah sergap untuk melakukan ibadah sunnah puasa. Jadi 313 itu bukan jumlah biasa dan itu bukan orang biasa. Itu orang istimewa yang Allah pilih untuk berjuang bareng kanjeng Nabi di awal-awal Islam masih butuh orang-orang yang berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenang perang Badar itu bukan mengenang orang biasa, tapi mengenang perjuangan sahabat yang rela mati bareng Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, singkatnya menurut saya sudah selesai. Insyaallah dilanjutkan besok bahwa di perang Badar ini adalah perang yang membuka jalan kejayaan agama Islam dan umat Islam. Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu masuk tenda. Sebelum perang Badar kanjeng Nabi belum tenda. Suwe. Ini falamma tara'atil fi'atani, dua kelompok sudah ketemu. Orang musyrik dan orang muslim itu sudah berhadapan. Tapi Rasulullah masih ada di tenda. Munajat, doa ke Allah, dan ditunggu sama Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menguatkan kanjeng Nabi, demi Allah, Tuhanmu, Tuhan kita tidak akan mengecewakanmu dan janji ini pasti akan terpenuhi, bahwa Allah akan memutus atau Allah akan memenangkan peperangan ini. 313 tapi bisa mengalahkan jumlah 1000 lebih bersenjata lengkap dan semuanya tidak kondisi puasa. 313 hanya ada 2 ekor kuda. 313 kudanya cuma 2. Unta nih 70. Unta 70. Yang bawa pedang enggak semuanya, tapi Allah menangkan. Kenapa? Karena patokannya satu. Yang satu punya Allah, yang satu enggak punya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hikmah terbesar dari salah satu cerita perang Badar ini, masalah kuno jenengan sebesar apapun